Selamat bertemu kembali dengan program dari PGSSI dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Joseph Ringo. Berhubung Pendeta Kuntaraf masih di tengah lautan, tidak ada signal ya. Terima kasih untuk Pendeta Joseph Ringo yang telah bersedia memberikan materi pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Dan mohon kesediaan. Baiklah, saya akan berdoa karena tidak ada yang buka. Oke. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk 6 hari yang lalu Engkau sudah jaga, lindungi kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan untuk hari Sabat yang indah ini. Kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Joseph Ringo. Tuhan kiranya tambahkan hikmat surga kepadanya dalam membawakan materi firman Tuhan ini untuk kami mengerti dan kami bagikan kembali di jemaat kami pada pagi hari. Bapa di surga, berkati seluruh perangkat yang kami gunakan ini agar dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada saudara-saudara kami yang lainnya yang masih mau bergabung, kiranya mereka boleh terhubung dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan segera mengikuti pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joseph Ringo. Dan mohon kesediaan Saudara Daniel Sitompul untuk membacakan ayat-ayat apabila diperlukan ya. Juga kalau ada Sis Irma, ya. Kalau tidak ada boleh Bro Daniel yang akan membacakan. Ya. Silakan Pendeta Joseph Ringo. Baik, shalom dan selamat Sabat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk saat ini, oleh karena kita bisa kembali terhubung ya untuk bersama-sama menikmati persatuan guru-guru Sekolah Sabat dan memasuki pelajaran yang keempat dengan judul persembahan untuk Yesus. Nah, saudara-saudara, tadi siang pun saya sudah agak sedikit ketar-ketir karena saya baru masih di pesawat jam 2 dan tiba jam 3 dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan begitu masuk di tol macet. Saya sudah berdoa, Tuhan jangan sampai terlambat saya. Ternyata sampai setengah 6 di rumah. Puji Tuhan. Dan kita bisa bersiap. Saya sudah tunggu, saya masuk Zoom yang biasa nggak masuk-masuk. Tapi mungkin Tuhan ada punya maksud supaya kita boleh sedikit memiliki persiapan di matang. Dan kita sekarang sudah masuk melalui Oral Channel ya, Zoom Oral Channel. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita saudaraku. Tadi tentu kita sudah berdoa. Mari kita masuk kepada pokok-pokok penting dari pelajaran ini, di mana persembahan itu saudara dan saya perlu sadari itu untuk Yesus. Dalam bentuk apapun persembahan yang diatur oleh ibadah, yang diatur oleh Tuhan dalam kaitan kita menunjukkan abdi kita kepada Tuhan, itu untuk Yesus. Mau siapa yang terima, mau orang miskin yang terima, mau bagaimana itu dikelola, itu semua untuk Yesus. Dan persembahan itu adalah sebuah pernyataan sebenarnya yang sudah dilukiskan oleh Musa dalam bukan Musa, yang dilukiskan oleh pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 dengan kata seperti ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi sebenarnya sebuah hal yang kita ingin berikan atau yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita perbuat dalam kaitan dengan membalas segala kebaikan Tuhan, itulah persembahan. Dan itulah yang mendorong kita memberi persembahan. Dan persembahan itu sebenarnya untuk menyadarkan kita kembali betapa kita harus bersyukur karena segala yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan.
Tentu pelajaran ini sebagaimana saudara dan saya ketahui, kita akan masuk dalam bagian-bagian penting dan saya akan coba berikan dulu beberapa pertanyaan untuk menyegarkan pikiran kita. Apa itu persembahan? Nah, persembahan adalah satu pemberian sebagai sambutan terhadap apa yang Tuhan telah ini bukan uang ya. Iya salah ini. Yang telah dilakukan Allah kepada kita. Lalu siapa yang menerima persembahan kita dan untuk apa kegunaannya? Persembahan diperintahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah melalui gerejanya. Nah, ini lihat. Jadi kalau kita memberikan ke gereja, itu kepada Tuhan. Dan apapun yang dilakukan oleh gereja, itu ada dalam kontrol Tuhan. Itu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Lalu kemudian bagian kedua untuk menjawab pertanyaan itu, gereja menggunakan persembahan untuk memperluas pekerjaan Allah, menyampaikan rencana keselamatan Allah ke seluruh dunia. Nah itu makanya kita harus memahami bahwa persembahan adalah bagian dari rencana Allah mendanai siapa? Organisasinya. Mendanai apa? Rencana-rencana keselamatan surgawinya yang dititipkan, yang diembankan kepada gereja sebagai satu organisasi yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian bentuk-bentuk persembahan itu, saudaraku, di sini ada persembahan penghapus dosa, itulah keselamatan yang direncanakan Tuhan bagi manusia. Tentu saudara sudah tahu ini adalah bentuk domba dan itu sudah berakhir di salib Yesus. Ada persembahan syukur. Persembahan ini mengakui perlindungan Tuhan dan berkat kesehatan. Ada persembahan khusus, pembangunan dan memelihara rumah ibadah dan lain sebagainya, yang secara khusus dikumpulkan dan ini tidak muncul setiap waktu perbaktian. Ada persembahan yang sekali begitu kita datang kepada Tuhan atau ke rumah Tuhan, kita janganlah dengan tangan hampa. Ya. Jadi bentuk-bentuk persembahan itu banyak. Beda dengan persepuluhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam motif memberi. Ya. Pelajaran bagian pertama kita itu membawa kita kepada motif yang diberikan atau yang diinginkan oleh Allah untuk diketahui oleh umatnya. Nah, dan ini kita akan masuk dulu untuk melihat motif ini, yaitu poin yang penting dalam persembahan. Sebenarnya saudara dan saya diberi pemahaman Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita. Kita tidak dapat membuatnya lebih kaya dengan pemberian-pemberian kita. Karena kenapa? Pemazmur sudah membuat sebuah catatan dan itu sangat-sangat solid. Daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Lihat. Jadi saudara memberi, saya memberi, itu bukan oleh karena kita benar-benar dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sudah siapkan semua itu. Tinggal kita menggali, kita tinggal melaksanakan, kita tinggal mencoba mengeksplorasi, kita dapatkan seberapa kuat, seberapa mampu kita. Lalu perhatikan. Jadi disitulah Tuhan menyediakan. Daripadamu lah kata pemazmur segala persembahan. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tetapi perhatikan. Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikannya. Ingat Mazmur 116-12. Dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan. Perhatikan ini. Jadi ini untuk menunjukkan penghargaan kita. Kita yang ngatur. Apakah kita akan memberikan banyak? Apakah kita akan memberikan, nanti kita akan masuk kepada botol kecil kah atau botol besar? Stopless kecil kah atau stopless besar? Lalu kemudian firman itu berlanjut. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Kenapa kepada orang lain? Nah, ini. Karena Allah memberikan kepercayaan kepada para pimpinan-pimpinan yang adalah orang seperti kita, yang bukan diri kita. Ada lagi yang namanya kita memberikan secara khusus kepada orang-orang yang marginal, yang tentang orang itu berkata, apapun yang kamu lakukan kepada salah satu yang paling hina ini, kamu memberikannya apa? Kepada aku. Lihat itu.
Jadi oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahan itu walaupun dari kantong saudara, kita perlu sadari kalau bukan Tuhan mempersiapkan itu, nggak bisa masuk ke kantong kita, saudara. Nah, inilah satu-satunya cara di mana kita dapat mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Dia yang tidak menyediakan yang lain. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk dulu lebih dalam mengenai motif memberi, ya. Motif memberi. Saya mau saudara-saudara kita memahami lebih dalam motif memberi ini. Kita coba baca dulu Matius 6 ayat 31-34. Tentu saudara dan saya tidak siap tidak tuliskan di sini ayat inti, ayat-ayatnya, tapi dengan itu kita mulai sama-sama membuka ayat Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, itu dia. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tahu apa yang sedang ditekankan Tuhan melalui pernyataan ini? Ini mulut Yesus sendiri mengatakan. Saudara tidak perlu berpikir-pikir panjang. Saudara dan saya tidak perlu harus berekstra-ekstra energi. Tetapi apa yang dikatakan? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Artinya siap pada tepat waktunya Tuhan akan memberikannya. Apa poin yang pertama? Cari dahulu kerajaan Allah. Jadi motif memberi harus didasarkan kepada membesarkan kerajaan Allah di dunia, memperluas kerajaan Allah di dunia. Dan itulah makanya di dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala perintah yang dihadapkannya kepadamu pada hari ini, maka aku Tuhan, ada banyak itu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, dijauhkanlah lalang-lalang pinggir, diberkatilah periukmu, diberkatilah. Banyak kata-kata berkat. Apa kata kuncinya? Jika kita mempercayai Tuhan, jika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah ada beberapa poin penting di sini yang perlu kita ketahui. Persembahan kita adalah bukti kerelaan kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Kenapa? Karena Allah mengorbankan dirinya untuk kita. Persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam, satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Jadi bagian daripada cara umat-umatnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagaimana Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk umatnya, itulah persembahan. Jadi saudara, kalau saudara berbicara mengenai penata layanan, ada 4 utama penata layanan. Yang pertama harta. Kemudian yang kedua apa? Apa lagi? Yaitu waktu. Yang berikutnya apa, saudaraku? Saudara tentu masih ingat, bukan? Ada pengaruh. Ada juga berbagai apa? Macam-macam. Apa yang ada pada kita. Semua harus kita anggap itu bagian dari cara kita melayani Tuhan. Jadi engkau dapat berkata bahwa engkau mengasihi Allah, tapi persembahan-persembahan kemurahan hati akan menolong untuk menyatakan dan bahkan menguatkan kasih itu. Jadi persembahan yang kita berikan, yang kebetulan topiknya pada saat ini hanya persembahan, karena masih banyak lagi yang lain yang bisa diwujudkan kepada Tuhan, adalah bagian daripada menunjukkan atau menyatakan apa? Kasih yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, sekarang kita coba berpikir, persembahan itu bagaimana bentuknya, bagaimana takarannya, bagaimana ukurannya, ya. Nah, kalau dalam pelajaran judul ini disebut bukan takaran, tapi saya gunakan takaran karena disebut di sana porsi. Tapi sama saja kita buat ya. Lalu kemudian apakah persembahan adalah balasan kepada kebaikan Allah? Mari kita coba lihat beberapa ini. Apakah persembahan adalah balasan kepada kebaikan Allah? Tidak. Itu adalah salah satu bagian dari apa? Membalas kebaikan Allah. Karena ada banyak yang lain. Jadi salah satu itu. Tidak murni itu saja yang menjadi cara membalas kebaikan Allah. Kita tidak pernah dapat membalas kebaikan Allah
tampaknya yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah berbuat baik pada pekerjaan Allah dan menolong sesama kita manusia. Saudara boleh lihat itu pelajaran sekolah sahabat membuat kita sedikit bingung. Tapi kalau kita dapat pahami, kita dapat mengerti. Kita tidak pernah dapat membalas kebaikan Allah. Sama seperti istilah orang manusia, hutang budi. Nggak bisa katanya dibayar. Ya, sebanyak apapun yang kita bisa buat, hutang budi tetap tak terbayar. Dan akhirnya hutang budi itu mengikat kita menjadi saling mengasihi, saling mempedulikan. Kita berbalas-balas kebaikan. Jadi itu makanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tampaknya yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah berbuat baik pada pekerjaan Allah. Dan terus menerus. Nah, perlukah besaran jumlah persembahan? Nah, ini apa jawabannya? Jumlah persembahan kita didasarkan pada berkat yang telah kita terima. Itu makanya dalam Lukas 12 ayat 48 dikatakan apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Nah, itu dia. Jadi kalau saudara mau tanya berapa takarannya, sesuai dengan apa yang saudara dan saya terima. Banyak yang kita terima, akan banyak yang kita beri. Karena hidup itu adalah memberi dan menerima. Nah, kemudian takaran persembahan ini menjadi tantangan bagi kita untuk lebih jauh menjawab pertanyaan perlukah besaran jumlah persembahan. Di sini ada satu pernyataan yang saya kutip dari pelajaran sekolah sahabat itu. Terserahlah kepada kita untuk menentukan berapa jumlah yang kita berikan dan kepada siapa akan menerima pemberian kita. Akan tetapi membawa persembahan kepada Tuhan ada satu tugas Kristiani dengan implikasi moral dan rohani. Jadi soal besaran kembali itu adalah hati kita. Intinya adalah kita tidak boleh lepas dari terus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan, saudaraku, tapi juga merupakan bagian daripada cara Tuhan untuk melatih kita memberi kepada gereja, karena itu kepada Tuhan. Lalu kemudian terlatih juga untuk memperhatikan orang-orang berkekurangan, terlatih juga untuk peka terhadap kebutuhan-kebutuhan gereja secara fisik, kebutuhan-kebutuhan orang tertentu, dan lain sebagainya. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Mengabaikan hal ini berhubungan dengan kehancuran rohani itu sendiri. Ini sedih saya mendengarkan ini kepada diri saya. Mengabaikan hal ini berhubungan dengan kehancuran rohani kita sendiri. Mungkin lebih dari yang kita sadari juga. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh sikap dan memberi persembahanmu dalam menggambarkan hubunganmu dengan Allah? Saya ulang ya, apa yang dikatakan oleh sikap dan memberi persembahan dalam menggambarkan hubungan Anda dengan Allah. Saya senang pertanyaan-pertanyaan ini, saudara boleh gunakan, dan saudara boleh pikirkan, lalu kemudian saya ambil jawabannya juga dari pelajaran sekolah sahabat itu. Persembahan-persembahan kita berkontribusi pada perkembangan karakter yang seperti Kristus. Jadi kalau apakah ada hubungan jawaban? Iya. Apa yang dikatakan oleh sikap dan memberi persembahan itu? Untuk membuat kita memperkembang karakter seperti Kristus. Karena Kristus selalu memberi dan memberi. Yang berikut, kita diubah dari rasa cinta diri kepada saling mengasihi. Kita menjadi peduli kepada orang lain dan pekerjaan Allah sama seperti Kristus peduli. Itu dia. Dan tidak ada waktu yang digunakan oleh Kristus untuk memikirkan yang negatif, oleh karena dia sibuk melihat kepada hal-hal yang masih bisa dia lakukan untuk membuat semuanya lengkap dan manusia boleh menikmati kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian apa lagi? Apa yang dikatakan oleh sikap dan memberi persembahan itu dalam menggambarkan hubungan dengan Tuhan? Persembahan membantu kita membangun roh penyangkalan diri. Roh penyangkalan diri adalah rohnya Kristus, saudaraku. Apa yang dikatakan Filipi pasal 2, 5-7? Bahwa dia tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri, datang ke dunia. Itulah roh penyangkalan diri. Lalu kemudian persembahan membantu kita membangun roh penyangkalan diri dan mencegah kita dari roh ketamakan. Jadi persembahan yang diaturkan oleh Tuhan
di dalam gereja, di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Saudara tahu apa tujuannya? Untuk mencegah kita dari roh ketamakan. Yang berikut, persembahan membangun dalam diri umat Tuhan kasih sejati dan makna pengorbanan yang akan memenangkan jiwa. Saya kalau melihat ini, saya sedih dalam memberikan umat Tuhan, dalam memberikan persembahan tidak disiapkan dari rumah. Saya senang ada beberapa gereja yang sudah membiasakan membuat amplop-amplop persembahan sehingga tidak datang ke rumah Tuhan rogoh kantong, saudara, tapi sudah dimasukkan ke dalam amplop itu. Dan dengan memasukkan ke amplop itu, dia sudah mulai sedikit diundang untuk memberikan, apakah dia akan memberikan amplop seperti jajannya anak-anak. Nah, kalau saudara tahu jajannya anak-anak berapa sekarang? Rata-rata 10.000 toh. Dan ini membuka cara berpikir juga. Jadi penting kita melihat hal-hal yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persembahan dan ibadah. Ya. Sekarang kita coba lihat. Saya suka membuat pertanyaan. Apakah hubungan persembahan dan ibadah? Kan persembahan dan ibadah. Ya, saudara-saudaraku, kitab suci tidak memberikan kepada kita aturan pelayanan ibadah, tapi tampaknya ada sedikitnya 4 hal yang ada dalam pelayanan ibadah, saudara. Yaitu apa itu? Ada belajar, bukan? Itu belajar dan berkhotbah, itu gereja Advent dua-dua dia punya itu. Kemudian ada berdoa, bukan? Ada musik dan lagu pujian. Dan yang terakhir apa? Ada persembahan. Sebuah ibadah tak lengkap kalau tidak ada persembahan. Nah, oleh karena itu, persembahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Ulangan pasal 16 ayat 16. Saya mau kita membaca. Mari kita baca, saudara-saudara. Kita segera membuka Alkitab kita. Dan saya mau saudara ikuti setelah saya bacakan. Supaya kita sama-sama menikmati. Ulangan 16 ayat 16. Ada yang mau bacakan? Silakan. 3 kali setahun siapa? 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan. 3 kali dalam setahun. Berarti sekali 4 bulan. Dan ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya Tuhan sudah aturkan pada hari raya roti tidak beragi apa yang dibawa. Pada hari raya 7 mingguan apa yang dibawa. Pada hari raya pondok daun apa yang dibawa. Tuhan sudah tahu itu. Artinya dia mengingatkan apa yang sudah diajarkan Tuhan itu bawa. Dan kata lain, bagian dari beribadah adalah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan-persembahan. Sukar untuk membayangkan seorang datang menghadiri hari raya itu dengan tangan kosong. Saudara sudah lihat sekarang bagaimana hebatnya ikatan itu, dan Tuhan inginkan ikatan itu bukan untuk membebani, tapi untuk memberikan kepada umat-umatnya suatu pemahaman bahwa hidup itu adalah bagian daripada memberi dan menerima. Sekarang kita masuk kepada Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan 9. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Luar biasa. Jadi tetap ada persembahan. Lalu kalau kita coba lihat di dalam Mazmur 116, apa dikatakan selanjutnya di sana, saudaraku? Untuk membuat kita semakin lebih mengerti Mazmur 116, firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Ya, ayatnya yang ke-16 dan 18 sampai 18 dikatakan begini. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah menembuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada hal yang saya sangat unik untuk saudara mungkin dan saya pikirkan. Saudara dan saya pikirkan. Apa itu? Saudara kalau berulang tahun, siapa yang saudara
besarkan. Ingat ya, apakah diri kita, apakah Tuhan yang sedang atau yang terus melihat dan menjaga kehidupan kita. Seharusnya kalau saudara berulang tahun, saudara harus memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah berusia 53 tahun. Nah itu. Tapi kebanyakan umat Tuhan berulang tahun apa yang dibuat? Dibawa makanan ke gereja, banyak-banyak. Lalu kemudian happy birthday. Siapa yang dibesarkan? Diri kita, saudara. Tapi sekarang kita harus rubah. Karena kita selalu bersyukur, dalam persembahan itu ada rasa bersyukur, kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, saya sekarang diberikan oleh Tuhan panjang umur 1 tahun. Ini saya berikan persembahanku kepadamu. Begitu. Dan ini tolong para pemimpin diskusi, latihkan ini. Sampaikan ini kepada umat Tuhan. Perhatikan kutipan ini. Bagi orang Israel kuno, memberikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian inti dalam pengalaman mereka beribadah. Perhatikan, dalam pengalaman. Pertanyaan, apakah hubungan persembahan dan ibadah? Itu menjadi pengalaman dalam beribadah. Ibadah, peribadatan yang benar, bukan hanya sekedar menyatakan rasa syukur dan terima kasih dalam kata-kata dan pujian dan doa kepada Allah, tapi juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Itu makanya Yesus Tuhan yang mengatakan jangan datang dengan tangan hampa, supaya kita terbiasa untuk mengukir kehidupan kita dengan rasa syukur dan berterima kasih, dan mewujudkannya dalam bentuk membawa sesuatu yang menghormati Tuhan. Yang berikut, hubungan persembahan dan ibadah itu adalah sebagai anak Allah yang ditugaskan dengan tanggung jawab mengatur usahanya di atas dunia, adalah satu kesempatan istimewa dan tanggung jawab kita membawa persembahan-persembahan kita. Kenapa tadi? Sebagai bagian dalam tanggung jawab mengatur usaha-usahanya. Di situ besar. Berarti Allah mengatur usaha-usaha Tuhan. Apa usaha Tuhan di dunia ini? Hanya satu, saudara. Keselamatan jiwa-jiwa. Dan itulah makanya mungkin saudara selalu berpikir memberikan untuk penginjilan. Persembahan untuk penginjilan. Dari situ mungkin kata-katanya. Tetapi lebih daripada hanya sebuah penginjilan yang berkonotasi mengajar orang. Tidak. Tapi memberikan apa? Memberikan satu pendekatan hati, memberikan satu pendekatan batin, melalui menjamu, melalui apa? Memberikan dia satu apa? Kebahagiaan dan sukacita. Jika Tuhan telah memberikan kita anak-anak untuk dibesarkan bagi dia, perhatikan nih, jika Tuhan telah memberikan kita anak-anak untuk dibesarkan bagi dia, kita harus berbagi dengan mereka. Sukacita membawa persepuluhan dan persembahan ke sekolah sahabat dan ibadah gereja. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Dapat ampau dari Gong Sifat Cai. Berapa kau dapat nak? 50.000. Kasih untuk Tuhan persepuluhannya. Kan begitu? Berapa kau dapat nak? Oh saya dapat 100. Kasih persembahan dan persepuluhannya. Berapa perpuluhan nak? Dia sudah tahu. Dari 100.000 berapa? 10.000. Nah, kasih tanda kasihmu kepada Tuhan. Berapa mau kau kasih? Berapa? Biar kening berbicara. Saya mau kasih 5.000. Boleh nggak, Mak? Boleh. Kalau berikut nanti tambahin, Tuhan akan tambahin lagi berkat. Anak itu akan bersukacita. Jadi mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita adalah sebuah tindakan beribadah. Amin. Nah, ini dia luar biasanya. Nah, kita lanjutkan. Apakah Tuhan, sekarang kita melihat dalam judul berikutnya, Tuhan memperhatikan persembahan kita. Allah memperhatikan persembahan kita. Apakah yang Tuhan lihat dalam pribadi setiap orang yang membawa persembahan? Wow, luar biasa. Jadi kalau disebut begitu, saudara dan saya disadarkan motif atau apa yang mendorong saudara dalam memberikan. Nah itu makanya saudaraku dikatakan di sini, Markus 12 ayat 41 sampai 44, kisah perempuan janda dan persembahan dengan nominal yang sangat kecil, yang terus diperhatikan oleh oleh Yesus dari tempat yang tidak terlalu jauh. Maka Nyonya White memberi komentar. Tetapi Yesus mengerti motif wanita itu.
Apa motif wanita itu? Dia percaya pelayanan di Ka'bah adalah petunjuk Allah. Sekarang ini sudah banyak orang mengatakan yang aneh. Apa anehnya? Di grup-grup gereja kita, WA gereja kita, ada orang yang mempersoalkan persepuluhan dan persembahan. Saya makin bingung. Apalagi mereka-mereka itu adalah orang-orang yang paham dalam teologi. Tapi mulai aneh. Di mana letaknya ini? Saya nggak ngerti. Masih mempertanyakan. Saudaraku, kalau saudara hanya berbanding, saudara hidup oleh karena apa? Pemberian Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan setiap detik kepada saudara? Nafas. Apa yang setiap waktu diberikan kepada saudara? Air. Apa yang setiap waktu diberikan kepada saudara? Sumber makanan. Seandainya Tuhan copot tiga-tiga ini, saudara bilang apa sama Tuhan? Bisa saudara bawa Tuhan ke pengadilan? Kan tidak bisa. Tapi perhatikan itu. Itu makanya apa yang membuat kita memberi. Saya ulang kembali. Tetapi Yesus mengerti motif wanita itu. Dia percaya. Motifnya adalah karena dia percaya pelayanan di Ka'bah adalah petunjuk Tuhan. Dan dia sangat ingin melakukan yang terbaik. Untuk mempertanyakan. Dia ingin melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Besok hari Sabat. Berapa persembahan yang akan diberikan? Apakah kita akan sistem rogo kantong? Apakah kita sudah siapkan? Oh, saudaraku, saya harus katakan kepada saudara, perbaiki kembali ya. Dia melakukan apa yang mampu dia buat dan tindakannya menjadi monumen dalam ingatannya selamanya. Dan sukacitanya kekal. Hatinya pergi bersama dengan persembahannya. Kenapa dibilang hatinya pergi bersama dengan persembahan? Maksudnya begitu persembahan itu diberikan dengan konsep yang benar, dengan pengertian yang diimani, maka ketika dia pergi dari tempat persembahan itu, artinya meninggalkan tempat persembahan itu, dia bukan menjadi sedih karena tidak ada uang, tapi dia bersuka cita. Karena dia tahu Allah adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Nah, hatinya pergi bersama dengan persembahannya, nilainya dihitung bukan berdasarkan harga dari mata uang, tapi melalui kasih Allah. Oh, sorry, saya baca dengan sedikit salah. Tetapi melalui kasih kepada Allah dan ketertarikannya pada pekerjaannya yang telah mendorong perbuatan itu. Saudaraku, ini penting untuk kita ketahui. Saudaraku, kita baca dulu Kisah pasal 10 ayat 31. Saudara-saudara, ini kan kisah Kornelius ya. Kenapa Kornelius didatangi oleh Allah dan kemudian kenapa Kornelius bukan Yahudi tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini luar biasa ini, ya. Sementara kepada kepada orang-orang Yahudi Tuhan tidak menampakkan diri. Mari perhatikan ayat 31. Itu adalah perkataan Petrus. Tetapi menjelaskan apa yang menyebabkan Tuhan mendatangi Kornelius. Perhatikan kata-kata. Dan ia berkata, Kornelius, kata Petrus kepadanya, doamu, apa dikatakan? Telah didengarkan Allah dan sedekahmu. Kata sedekah ini adalah persembahan. Ya. Persembahanmu, apa dikatakan selanjutnya? Telah diingatkan di hadapan Allah. Jadi Allah melihat persembahan saudara. Allah memahami hati saudara yang memberi. Oleh karena itu, mari kita harus ingat bahwa persembahan di dalam atau lewat persembahan, saudara dan saya sedang diamat-amati oleh surga. Amin. Amin. Makanya perhatikan kutipan ini. Dan doa dan sedekahnya terikat erat dan menunjukkan kasihnya kepada Allah dan kepada sesama. Dua prinsip besar dalam hukum Allah. Perhatikan, kasihnya kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu kemudian Lukas 10:27 ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara harus lihat di situ apa yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-10:27. Tuhan menendaskan kasih itu.
3 penekanan, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Seperti itu juga kita melakukan kasih kepada sama siapa? Manusia. Matius 6:21. Apa dikatakan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Berada. Hati dan harta begitu erat saling mengikat, saudara. Jadi oleh karena itu Tuhan sengaja memberikan kepada kita satu pelajaran tentang penggunaan persembahan dari harta. Nah, kita akan masuk kepada pelajaran yang bagian mana nih? Bagian hari Kamis ya. Di situ ada proyek khusus. Saya buat judulnya 2 stopless, kecil atau besar. Nah, ini dia. Nah, saudara-saudaraku, saya mau saudara mengingat cerita ini. Dalam Markus pasal 14 ayat 3-9 ada seorang perempuan yang menyakiti kaki Yesus. Ini mengambil dari stopless mana dia ini? Saudara sudah mengerti stopless itu? Nah, ada penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% aset manusia yang dapat segera dijadikan uang dan dapat dikontribusikan sebagai persembahan pada saat diberitahukan. Uang tunai, cek, tabungan, dana di pasar uang, dan lain-lain secara umum dikenal sebagai aset liquid atau aset yang dapat segera dijadikan uang. Ya, aktiva bergerak barangkali paling sedikit bagi mereka yang memiliki hal ini. Kebanyakan aset kita sekitar 91% diinvestasikan dalam real estate. Nah, ini nggak bisa segera diuangkan. Atau aktiva tidak bergerak. Sama seperti rumah, ternak, jika kita di pedesaan, atau barang-barang yang bukan liquid lainnya, seperti emas, dan lain sebagainya. Atau mungkin katakanlah dalam bentuk yang lain. Nah, perbedaan dalam presentasi aset liquid dan non-liquid diilustrasikan dengan menaruh 1.000 uang receh dalam 2 stopless yang berbeda. Dengan 10 uang receh mewakili setiap poin persentasenya. Jadi, Anda akan memiliki 90 uang receh dalam 1 stopless kecil, mewakili 9% aset liquid, dan 910 uang receh dalam sebuah stopless yang lain. Ya. Nah, dari sini kita dapat melihat, saudaraku, bahwa seperti itu digambarkan kita. Ketika kita memberi, dari mana? Stopless kecil atau stopless besar? Nah, untuk lebih lanjut, kebanyakan orang memberi persembahan atau kontribusi mereka dari stopless kecil yang hanya sekitar 9% atau 90 uang receh. Sementara 910 uang yang lain ada di stopless besar. Jadi kalau masih ada uang itu dia kasih. Kalau tidak ada, dia tidak ambil dari stopless besar. Kira-kira begitu ya. Ini adalah yang mereka miliki dalam rekening giro atau buku saku mereka. Tapi ketika seorang benar-benar tertarik tentang sesuatu, dia akan memberi dari stopless besar. Misalnya apa? Dia mau membeli mobil baru. Lalu dia ambil apa? Tabungan depositonya. Atau dia menjual apa? Menjual tanahnya. Nah, kitab suci menceritakan banyak cerita yang demikian. Dan ini adalah perkataan kepada kita. Stopless mana yang kita mau pakai, saudara? Lalu kemudian pemberian Maria bernilai 300 dinar, upah kerja 1 tahun. Itu dari stopless kecil atau stopless besar? Yudas memberi persembahan dari mana ya? Saya pastikan saudara dan saya setuju kali stopless kecil. Kenapa? Karena itulah maka dia berharap dari hal-hal yang kecil. Sampai menjual Yesus dengan angka yang sangat kecil. Dia ambil itu. Hanya untuk mengumpulkan uang pada pundi-pundinya. Ya, hati-hati saudaraku. Nah, Bapa memberi untuk keselamatan saudara dan saya. Dari mana? Stopless besar surga atau stopless kecil surga? Saya senang mengistilahkan ini stopless besar, stopless kecil. Bapa memberikan dirinya semuanya. Hasilnya seluruh bumi kembali ke pangkuannya. Saudara boleh lihat Roma 14 ayat 11. Apa dikatakan dalam Roma 14 ayat 11? Apa dikatakan? Perhatikan kata-kata yang disampaikan di dalam ayat itu. Roma pasal 14. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Sesudah apa? Sesudah dia memberikan semua yang ada padanya. Dan dunia kembali
kepada bumi kembali kepada pangkuan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 ada penegasan yang lebih indah lagi, kita baca di sana. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Caranya bagaimana? Yesus memberikan semuanya. Bahkan anaknya pun dia tinggalkan tahta surgawinya. Dan dengan dia meninggalkan itu, dia turun ke bumi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah dia mengambil kembali haknya di bumi ini. Oke? Ini pelajaran penting untuk kita. Nah, sekarang mari kita lihat. Kisah 4 ayat 34-37. Ia menjual ladangnya. Siapa ini? Barnabas. Salah satu dari murid-murid itu. Yang menjual miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Luar biasa ya. Dia jual tanahnya, dia berikan kepada Tuhan. Saya kira masih banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Ketika saudara diminta untuk memberi stoples mana yang Anda buka untuk memberi. Ini dia. Barnabas memberikan persembahan khusus. Dia menjual tanah dan memberikan jumlah yang penuh. Ia menjadi teladan kemurahan hati bagi banyak orang. Dari stoples mana, saudara? Dari stoples besar. Ada banyak gedung gereja di seluruh dunia ini yang disumbangkan oleh mereka yang memiliki perhatian yang begitu besar terhadap pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka menyerahkan harta mereka. Saudaraku, luar biasa pelajaran. Nah, kita masuk pada bagian terakhir. Apa poin yang dapat kita petik dari pelajaran persembahan untuk Yesus ini? Mari kita masuk kepada beberapa poin yang saya mau tekankan. Yang pertama, persembahan untuk Yesus sebagai pendalaman dan penekanan, kita harus bertanya dulu seberapa besar dan tulus kita membawa persembahan untuk memberikan pemberian kita kepada Yesus. Akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan ini. Apa poin yang dapat kita petik dari pelajaran persembahan untuk Yesus? Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Apa dikatakan? Saudara-saudara, ini seringkali ayat digunakan kalau tidak ada bacaan persembahan, ya inilah cepat-cepat dibacakan. Sudah kamu baca saja ini. Apa ayat itu? Seringkali mungkin kita sudah hafal ayat ini. Ayat dikatakan, camkanlah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu ada penekanan lagi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Jadi poinnya adalah kita harus memiliki ketulusan hati dan kerelaan hati. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptanya pelayanan kasih. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 23. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiat Kristus yang mau dan rela berkorban. Ia tidak menyukai penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberi kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Luar biasa. Dan karena itulah Mazmur 119 ayat 108 berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Luar biasa, saudara. Saya mau saudara berpikir sejenak dan kita merenung. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin kita menikmati pekabaran ini untuk membangun persiapan hati yang layak masuk surga, yang siap untuk menjadi makhluk-makhluk yang tunduk patuh taat kepada Allah di dalam kasih. Kita lanjutkan. Bagaimana konsep memberi membentuk pengertian kepada kasih sejati dari Kristus untuk pendalaman ini? Mazmur 116 ayat 12 sampai 15 kita sudah baca. Dan itulah ayat inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Kita baca sekali lagi. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jawabnya langsung oleh pemazmur, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudaraku, kita belum berbicara mengenai najar, tapi bagian daripada najar ini adalah persembahan juga. Berapa banyak kita yang bernajar lalu kemudian kita tunaikan atau kita jalankan. Ini bagian yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, konsep bagaimana konsep memberi membentuk pengertian kita kepada kasih sejati dari Kristus ada beberapa di situ. Yaitu
bahwa dengan memberikan persembahan kita berterima kasih kepada Yesus atas pengorbanannya dan berkatnya kepada kita. Itu akan membentuk pengertian kita dan mengekspresikan penyerahan diri kita sepenuhnya kepadanya. Itu juga akan menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya. Itu juga akan menyatakan kasih kita kepadanya dan sesama kita. Bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada sama kita. Dan itu yang paling penting adalah itu akan membuang sifat cinta akan uang. Oh, luar biasa. Dalam Mazmur 50 ayat 12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Mari kita coba baca Mazmur 50 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi Mazmur 50 ini adalah sebuah pernyataan tentang bahwa Tuhanlah pemilik segala-galanya. Jika aku lapar, tidak usah katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ia tidak memerlukan apapun dari kita, saudara. Tuhan tidak memerlukan apapun dari kita. Tapi ia menerima persembahan kita dan menggunakannya untuk melaksanakan pekerjaannya di bumi. Dan untuk membangun karakter kita seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, sebagai penutup, malaikat pencatat membuat catatan yang teliti untuk setiap persembahan yang didedikasikan untuk Allah dan dimasukkan dalam perbendaharaan. Dan juga hasil dari akhir dari cara itu diberikan. Saya mau ingatkan saudaraku, ada banyak orang mencoba membuat persepuluhan menjadi persembahan. Maksudnya gimana itu? Begini, karena besarnya persepuluhannya ini, maka itu sekaligus dibuat menjadi persembahannya. Caranya bagaimana? Dia mempunyai persepuluhan 75 juta. Maka dibuatnya oleh 70 juta persepuluhannya dan 5 juta persembahan terpadu. Saudaraku, hati-hati, malaikat pencatat membuat catatan yang teliti. Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Galatia 6 ayat 7. Jadi jangan pernah permainkan kalau itu sudah merupakan apa? Sudah merupakan. Apakah terdengar suara saya? Sepertinya gambar saya tidak bergerak ini. Terdengar? Bolehkah ada yang mengatakan terdengar? Masih, Oke, good. Karena saya lihat gambar saya berhenti di sini, jadi saya Iya, takut. tadi agak putus-putus suara. Oh iya, baik-baik. Sekarang sudah bagus ya? Iya, Baik. siap. Nah, kita lanjutkan. Jadi mata Allah memperhatikan setiap rupiah yang diberikan untuk pekerjaannya. Wow, luar biasa ini. Dan kerelaan untuk keengganan dari pemberinya. Motif dalam memberi juga dicatat. Mereka mengorbankan diri, orang-orang dikuduskan untuk mengembalikan kepada Allah hal-hal yang adalah miliknya, seperti yang dituntutnya dari mereka, pasti akan dihargai menurut perbuatan mereka. Wow, saudaraku, ini penting sekali. Jadi saya senang kalau boleh saya katakan lewat pertemuan ini, cobalah bangun memberi pada hari Sabat, bukan lihat nanti dari dompet, tapi saudara ambil amplop, lalu kemudian letakkan di situ, amplop putih yang tidak tertulis. Itulah persembahan saudara. Bawalah itu ke rumah Tuhan. Saya senang kalau gereja Advent mengubah sistem persembahan rogo kantong, saudara. Walaupun memang akhirnya ada juga, walaupun sudah disiapkan amplop putih, di rogo juga kantong baru. Tapi maksud saya di sini, siapkan dari rumah. Karena dikatakan motif dalam memberi juga dicatat, saudaraku. Ini penting sekali. Saya berharap pelajaran sekolah Sabat ini bukan hanya dibacakan, tapi paling sedikitnya membawa pergerakan. Selanjutnya, meskipun cara yang ditetapkan salah diterapkan, saya ulang ya, meskipun cara yang ditetapkan salah diterapkan, sehingga hal itu tidak mencapai sasaran yang dilihat oleh donor, kemudian Allah dan keselamatan jiwa-jiwa, mereka yang membuat pengorbanan jiwa yang sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju pada kemuliaan saja, tidak akan kehilangan upah mereka. Ya, itu tadi meskipun cara yang ditetapkan salah diterapkan. Jadi saudara dan saya jangan pernah mempersoalkan, aduh bagaimana ini? Ini gereja jadinya sepertinya menggunakannya kepada yang bukan benar ini. Jangan. Ini Nyonya White yang katakan, bukan saya. Jadi bagaimana konsep memberi membentuk pengertian kita kepada kasih sejati dari Kristus, biarlah kita memberi oleh karena kita merasa dan meyakini Yesuslah yang menerimanya. Dan Yesus sampaikan itu kepada siapa? Kepada anggota atau pemimpin-pemimpin gereja yang dilayakkan untuk mengelola itu. Terakhir, ya. Begini,
Tuhan tidak menerima persembahan dari siapapun karena ia membutuhkannya dan tidak dapat memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpanya. Namun demi kepentingan hamba-hambanya untuk menyerahkan kepadanya saya ulang. Namun demi kepentingan hamba-hambanya untuk menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang ada miliknya sendiri. Persembahan sukarela dari hati yang rendah hati dan menyesal, ia akan terima atau akan ia terima. Dan ia akan membalas si pemberi dengan berkat-berkat yang terbesar untuk menerimanya sebagai korban ketaatan yang penuh syukur. Ia mengendaki dan menerima emas dan perak kita sebagai bukti bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya. Tetapi kasih yang murni, persembahan yang paling mahal sekalipun terlalu buruk untuk diterima Tuhan kalau tidak disertai apa? Kasih yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah pelajaran yang kita miliki pada malam hari ini. Saya percaya saudara dan saya sudah memahami dan sudah banyak memiliki apa? Memiliki pengertian ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan dapat kita terapkan dalam diskusi sekolah sahabat kita. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo. Ya. Pelajaran. Dan kita akan tiba di sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Dan saya ingin ingatkan kepada seluruh partisipan apabila ingin bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Dan boleh bertanya langsung. Ya, kita baca penanya pertama. Ini Ibu Evi Peon, ini selalu juara ya, nomor 1 bertanya. Selamat sahabat semua, pertanyaannya pelajaran hari Selasa. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Itu kan zaman bangsa Israel. Apakah itu masih berlaku zaman now, zaman sekarang maksudnya? Karena saya pernah dengar orang ngomong, saya tidak ke gereja karena tidak punya uang, tidak punya yang uang maksudnya ya, uang derma. Uang derma. Apakah bisa dibantu? Oke, dan ini ada juga di bawah dia sekaligus. Bawahnya ya. Maksud saya berdosa enggak kita ke gereja tanpa memberi persembahan. Bila memang tidak ada, ini pengalaman orang yang saya dengar. Saya jawab datang aja. Oke, bagaimana Pendeta? Baik, ini merupakan satu tantangan ya bagi kita. Jadi tadi dibilang siapa yang memberikan semua itu untuk kita bawa kepada Tuhan? Tuhan. Jadi tagihlah Tuhan. Mungkin sahabat ini kita datang tanpa membawa apa-apa. Tapi kita harus meminta kepada Tuhan. Tidak mungkin saya datang kepadamu tanpa membawa persembahan hati saya kepadamu. Hatiku sudah. Tapi berikanlah sesuatu kepadaku untuk bisa kuberikan kepadamu. Amin. Tanpa harus kita melihat dulu. Oh, dia datang nggak bawa persembahan. Dia datang nggak bawa. Enggak begitu. Tapi kita tagih Tuhan yang mengatakan, akulah. Pemazmur berkata tadi apa? Engkaulah yang memberikan persembahan yang kalian berikan kepadamu. Amin. Jadi kita lebih bagus memilih seperti itu. Tanpa memprejudais dulu. Karena seringkali yang lebih muncul dalam pikiran manusia, memprejudais. Sudah diprejudais, sudah diduga-duga. Ini nggak bawa persembahan. Apalagi, saudaraku, kalau gereja kami, persembahan maju ke depan semua. Ketahuan yang tidak maju. Bagaimana itu? Apakah kita harus memprejudais? Tidak. Karena kita harus berdoa, Tuhan, berkatilah mereka yang juga belum bisa memberikan hari ini. Tentu mereka rindu kan? Begitu ya. Jadi kita jangan masuk lebih dalam kepada hal yang tidak Tuhan kehendaki. Demikian Ibu, terima kasih. Pendeta boleh bertanya? Iya, silakan. Itu kan dia nggak masuk gereja, mau dilawat dia ngumpet gitu. Terus saya dengar dia ngomong, saya nggak sakit, cuman waktu itu saya nggak ada persembahan. Saya bilang datang aja, nggak apa-apa kok. Iya. Dia bilang kan ada yang ngomong gini, ada ini, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Saya bilang kalau lain kali ada berkat disisipkan, diasingkan milik Tuhan supaya bila mana kamu ke gereja, adanya akan kamu bawa gitu. Benar. Jadi diem doang gitu. Saya bilang kan kalau belanja dapat berkat, kalau kami sisihkan 10% dan terpadu. Ada catatan gitu. Jadi ya lain kali sisihkan untuk persembahan terencana gitu. Jangan Kak Pendeta bilang merogoh kantong.
Ya, terima kasih Pendeta jawabannya. Tuhan Baik. berkati. Jadi Ibu nanti boleh tambahkan juga apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi ya. Di Mazmur berapa itu? Mazmur 96 ayat 8 dan 9 itu. Tuhan yang memberikan, Baik, yang kita lanjut. mempersiapkan. Ya, terima kasih. Pada penanya berikutnya dari Safrida. Sama sahabat Bu Peggy dan Pendeta Ringo, sama sahabat juga ya. Kalau persembahan itu dikatakan adalah balasan kita terhadap berkat Tuhan, maka timbul pertanyaan, apakah Tuhan itu mengharapkan balasan dari apa yang diberikannya? Oh, sangat, sangat. Coba bayangkan sekarang Yesus sudah mau meninggalkan tata surga, tapi saudara tidak merespon sedikit pun. Kan kecewa dia. Ada satu lagu pujian dari gereja kita. Lagu itu menggambarkan suara Yesus. Kuserahkan hidupku dan tumpah darahku. Bagian terakhir ayat itu. Apa kau serahkan? Bukan begitu. Jadi Yesus menuntut. Cobalah saudara, ini kan gak usah jauh-jauh. Saudara mencintai seseorang, tapi seseorang itu tidak menyambut cinta saudara. Sakit enggak? Wah, sakit sekali. Dan ketika menyambut cinta itu, apa yang terjadi? Bahagia, ceria wajahnya, mereka selalu punya ide-ide yang brilian. Ketika mereka berjalan ke sana, tidak ada yang mentok. Kenapa? Karena saling mengisi. Saudara lihat bagaimana tujuannya Tuhan? Saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak memberi kepada Tuhan dan merespon apa yang Tuhan berikan, saudara tidak akan terbuka pikiran saudara untuk melihat yang lebih besar. Pekerjaan kita adalah pekerjaan penurutan dan melakukan apa yang sudah Tuhan katakan. Sisanya adalah peranan Tuhan. Amin. Amin. Jadi dia Iya. ditambahkan di sini bahwa saya merasa persembahan yang kita berikan bukanlah balasan, tapi ungkapan rasa syukur atas Nah, berkat. itu dia. Sama saja balasan itu ya. Sama ya, itu balasan. Oke. Pertanyaan selanjutnya SAB. Wah, ini SAB ini namanya apa? SAP ya. Shalom, tertulis bahwa pemberian persembahan itu secara sukarela. Pertanyaannya, kenapa perlu ditetapkan presentasi persembahan terpadu atau ya, dan persembahan kedua kepada umat? Nah, baik sekali. Saudaraku, saudara kan tadi ingat kata-kata Tuhan. Dia tidak mau saudara datang tanpa planning. Itu makanya ketika Tuhan membuat aturan kepada bangsa Israel, ada 3 kali kewajiban datang bapak-bapak orang Israel itu ke rumah Tuhan. Dan 3 kali itu disebut juga nama-nama peristiwanya. Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Mingguan, Hari Raya Pondok Daun. Dan hari-hari raya ini sudah diatur semua pemberian yang harus dibawa. Kamu harus membawa seekor kambing, kamu membawa hasil ulu hasil dan sebagainya. Sudah diatur itu. Kecil atau besar? Saya mau tanya. Coba dulu ya, kita buka pikiran. Karena Tuhan yang menyediakan. Kan sama seperti jawaban Abraham kepada anaknya Ishak. Zehobazire, Tuhan menyediakan anakmu. Coba kita lihat. Mana lebih besar persembahan zaman dulu dibanding persembahan yang saudara miliki sekarang? Setiap pagi berapa ekor domba yang harus dipotong untuk menyatakan persembahan kepada Tuhan? 1 ekor domba. Itu tambun atau kurus? Tambun. Lalu hitung harganya sekarang. Berapa? Pernahkah terjadi krisis kambing dan domba di tanah Israel? Tidak pernah sejarahnya dicatat, saudara. Tidak pernah. Kekurangan domba, kekurangan lembu, kekurangan kambing, tidak pernah. Dan tidak pernah mengeluh, aduh ini kambing berkoreng-koreng, ini kambing kok berbintik-bintik. Tidak pernah. Dan catatan itu tidak pernah muncul, saudara. Kenapa? Karena Allah yang menyediakan baginya. Jadi oleh karena itu, apa yang mau kita buat? Jangan pernah ragu. Nah, kalaupun ada besaran, begini ceritanya. Bagi bangsa Israel, mereka membuat persembahan sama dengan persepuluhan. Dari mana prinsip ini? Kenal Yusuf? Siapa Yusuf? Yusuf yang pernah menjadi penguasa di Mesir. Bagaimana caranya Yusuf mengambil dari rakyat itu untuk dikumpulkan? Berapa diambil? Ada yang mau
Coba angkat suara dulu. Berapa diambil dari hasil rakyat itu, dari hasil bumi, hasil tanaman dan apapun itu dari rakyat itu? Berapa? Coba. Pak Henok. Seperlima. Seperlima. 1/5. 1/5 itu berapa itu? 2/10. 1/10 untuk Tuhan, 1/10 untuk dikuasai oleh siapa? Para pemimpin itu. Untuk kemudian dikelola. Dan orang datang dari seluruh penjuru, tidak kehabisan mereka. Kenapa? Dari situ sistem itu. Maka bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka datang kepada Tuhan membawa persembahan dan persepuluhan. Seberapa? 1/10. Sama dengan jumlah persepuluhannya. Tetapi bagi kita zaman sekarang ini, kita harus mengedepankan hati. Maka ada yang memberikan 1/10. Ada seperti Chansun memberikan 3/10. Ada yang memberikan lebih daripada 4/10. Jadi di sini bukan itu. Sekarang saya hanya mengajak saudara, mari berdoa. Saya selalu lebih suka mengundang diri kita. Tuhan, berapa yang bisa saya buat? Kami khususnya bertahap. Pada waktu kami berada di Tanjung Pinang dengan biaya cukup besar, 3%. Lalu kemudian sesudah itu 5%. Dan terus saya katakan kepada dia, bergerak naiklah. Karena Tuhan yang akan membuka jalan. Karena Dia yang menyediakan. Dia akan tunjukkan berbagai mujizatnya. Tapi kalau kita sedikit, sama itu. Modal besar, hasilnya besar atau kecil? Umumnya besar. Kecuali salah mengelola ya. Jadi demikian saudaraku. Jadi angka itu tidak paten Pak, Ibu ya. Tidak paten artinya wah harus. Enggak. Tapi kalau saudara mau lebih, mau standar di situ, silakan. Mau di bawah itu pun silakan. Asal hati saudara diberkati Tuhan. Dan minta Tuhan untuk melatih. Tuhan, latih diri saya untuk menurut apa yang kau sampaikan. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih. Luar biasa, semoga menjawab ya. Kita Amin. beralih ke yang telah raise hand. Di sini ada Bapak Jimmy Fritz Siringo-Ringo. Ya. Gimana Pak, bisa buka videonya, bisa buka kameranya Pak? Ya. Untuk bisa ya, Pak Fritz Siringo-Ringo, apakah masih ada? Ya, oke, baik. Boleh dibuka kamera dan mikrofonnya. Tinggal diklik saja. Saya sudah coba klik dari sini. Ya, oke udah. Baik, silakan Bang. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat sahabat. Pendeta Ringo, selamat sahabat. Selamat sahabat Bang. Ini pertanyaan sebenarnya udah dari 2 sahabat lalu pendeta saya mau tanya ya. Ya. Karena ini yang pertama tentang perpuluhan. Ya, dan saya udah mendapat pencerahan dari pendeta Kuntarep yang udah pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan saya pendeta begini. Kalau kita ada perpuluhan, kita tidak memotong perpuluhan kita, tetap 10%. Tapi kita bagi 2. Katakanlah setengah kita berikan di DKI, yang setengah katakanlah mungkin ke Sumatera Tengah karena di sana mereka miskin. Maksudnya miskin bukan ini pendeta ya, karena untuk gaji pendeta pun mereka susah. Ada yang salah di sini pendeta? Ada dosa nggak di sini? Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Ada dosa nggak di situ ya? Coba kita berbicara mengenai dosa. Kita harus tahu dulu definisi dosa. Ada yang membantu saya di sini definisi dosa, ada 3 dalam catatan Alkitab. Yang dari Alkitab aja dulu. Lain lagi dari pengertian yang dibangun oleh Alkitab. Yang langsung tercatat. Yang pertama, melanggar hukum Tuhan, dosa. Yang kedua, tidak berdasarkan iman, segala tindakan yang tidak berdasarkan iman, dosa. Oh, ayat-ayatnya di mana dia? Yang pertama tadi adalah 1 Yohanes 3:4, yang kedua tadi adalah Roma 14 ayat 23, dan yang ini yang terakhir. Kita tahu baik. Coba teruskan dulu. Bantu dulu saya. Supaya saya meminta saudara membacakannya dari hati begitu. Tahu baik, tapi tidak dilakukan. Apa disebut? Itu dia. Jadi saya nggak mau jawab macam-macam lah. Namun itu pertimbangan saudara. Kembali kata, ini kan soal memberikan persepuluhan kan di zaman dulu dengan zaman sekarang, kita mulai pergeseran waktu. Kalau di zaman dulu, semua masuk ke imam. Imam yang kelola nanti bagi ke sana,
ada imam di suku Asyar ditempatkan, ada imam di suku ini ditempatkan. Mereka pimpinan dari pusat bagi. Jadi satu terpusat. Kalau kita enggak, sudah berjenjang. Ada divisi, ada uni, ada ini. Maka ada uni kaya, ada uni miskin. Saya enggak ngerti lah itu ya. Saya enggak mau berbalah-balah di situ. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, di mana kita menerima berkat, di situ kita berikan. Itu memang begitulah aturannya ya. Jadi semoga memberi pemahaman yang lebih luas lah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Satu lagi pendeta mungkin yang saya mau Apa tanya. itu? Saya terima kasih pendeta udah katakan tadi masalah persembahan ya. Ya. Artinya itu tergantung hati kita yang tergerak dan mungkin berkat yang kita terima. Tapi kenyataannya pendeta mungkin ada yang perlu kita rubah di jemaat kita. Karena persembahan itu rata-rata katakanlah sekolah Sabat seperti kami jemaat yang sedang-sedang mungkin ya rata-rata sekolah Sabat itu ketemunya 500.000. Khotbah 500.000. Ini selalu fluktual seperti ini. Tiap Sabat. Artinya dari rumah itu kita udah siapkan ya kalau persembahan saya 20.000 ya yang pantas menurut saya itulah yang saya kasih. Masih seperti itulah kayaknya pendeta. Jadi memang apa yang pendeta katakan tadi perlu di jemaat masing-masing supaya digalakkan bagaimana cara memberikan persembahan yang paling baik sebenarnya. Itu saya hanya tambahkan pendeta. Pertanyaan yang kedua pendeta. Tadi persembahan pendeta udah katakan dan kita harus serahkan ke organisasi biarlah mau buat apapun itu mau buat apa itu kita nggak perlu tahu. Ya. Yang penting tujuan kita memberikan kepada Tuhan kan gitu Amin. pendeta. Amin. Tapi yang jadi masalah pendeta ini menjadi pertanyaan saya. Ada pendeta yang mengatakan ya. Ada pendeta mengatakan kita imam. Ya. Bebas kita mau pakai itu kemanapun. Mau dipakai kemanapun itu. Dan ini menjadi pertentangan di antara sama pendeta. Saya akan ceritakan seperti ini pendeta. Ya, ada wilayah yang ada persembahan wilayah. Dan itu bendaharanya pendeta sendiri. Di antara pendeta sendiri mereka ini bermasalah. Maksudnya berbeda, ini ya berbeda prinsip. Yang satu mengatakan kita imam bisa kita pakai buat apa aja, sehingga pada waktu itu ada retreat pendeta ke Pangandaran, wilayah ini pendeta-pendeta ini mau pakai seragam, beli batik, Ya. dari uang persembahan. Tapi ada pendeta yang nggak setuju. Dia katakan oh nggak bisa, itu nggak bisa kita pakai untuk itu. Kalaupun kita mau pakai batik, biarlah itu dari uang kita pribadi. Kita menunjukkan bahwa kita ini pendeta wilayah ini pakai batik warnanya. Bagaimana ini pendeta? Ada pendeta mengatakan kita imam, kita bebas memakai itu. Terima kasih. Baik. Kebebasan itu bersyarat. Tidak semua kebebasan absolut tanpa aturan. Makanya ada yang mengatakan kami bangga karena Anda bebas tapi sopan ya. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan itu yang jelas adalah kalaupun ada wilayah yang membuat seperti itu bagus. Tetapi harus ada aturan-aturan yang ditetapkan tentang itu. Jangan nggak ada aturan. Segala sesuatu yang namanya uang harus ada aturannya. Kalau tidak muncul ketidakpercayaan, hilang trustnya. Jadi nggak benar tanpa aturan. Yang jelas harus ada aturannya. Kira-kira begitulah singkatnya dulu supaya masih ada lagi yang mau dijawab ini. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih pendeta. Saya udah dapat intinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Jimmy dan Pendeta Ringo sudah bisa saling. Opung AU Panjaitan kelihatan mau angkat tangan ke Opung, sepertinya goyang-goyang, benar? Ya, sebentar. Saya nanti bacakan dulu supaya yang ada diberikan. ada di kolom chatnya dari Safrida. Dari mana Pak Pendeta tahu kalau anggota itu perpuluhannya 75 juta, lalu dirubah jadi 70 juta dan persembahan 5 juta? Ya, itu langsung saja sudah disampaikan ke kita, makanya kita ilustrasikan tapi tidak sebut nama. Iya. Bahkan ada lagi yang lebih hebat. Satu kali saya sudah diundang ke rumah berdoa, sesudah berdoa baru diutarakan. Diutarakan begini, Pak Pendeta, ini tanah kami berikan dulu, beli dulu adalah sekitar 15 juta.
Tapi harga tanah ini sekarang sudah 1 miliar. Persembahan kami berapa? Jadi saya langsung anteng-anteng. 1 miliar dikurang 15 juta, itulah saya bilang. Hah? Tapi kan ini kan ada penaikan harga. Ya kan tidak ada istilah penaikan harga sama Tuhan. Ya penaikan harga itulah untungmu yang diberikan Tuhan dari waktu ke waktu. Sekarang hak untuk mengembalikan miliknya. Lalu dia bilang, wah Pak Pendeta besar sekali. Ya kalau begitu, lihat nanti hasilnya. Dan tak laku-laku. Saudara. Akhirnya saya nggak tahu berapa jadinya itu. Jadi saya katakan waktu itu, jangan kurang. Karena engkau pun sudah diberi untung sebesar ini. Saya juga nggak tahu sampai bisa 1 miliar. Dan hotel yang kebetulan mengincarnya. Karena kebetulan di tempat yang strategis. Akhirnya hotel itu mengalihkan pembelian kepada yang lain. Ya sayangnya saya bilang. Padahal kalau dibeli itu jadi sekitar 900 sekian lah. 900 juta sekian berarti 97 juta sekian lah harus diberikan ke gereja. Padahal persembahan persepuluhan daripada gereja itu nggak sampai 1 tahun. Udah 1 tahun nggak sampai segitu. Jadi dia agak besar. Nah hal-hal seperti ini saudara, aku berhitung sama Tuhan. Nggak perlu. Kalau memang sudah itu kasih saja. Karena Tuhan akan melimpahi. Dan akhirnya lama baru laku. Nggak tahu entah bagaimana itu. Saya sudah tinggalkan itu. Daerah itu. Nah begitu Ibu. Jadi saya bukan mengada-ada ya Bu Sapri, bukan. Tapi saya nggak mau sebut nama gitu ya. Tapi ada orang yang membuat itu lengkap. Cerita itu begitu. Pak Pendeta, bagaimana kalau saya buat begini? Jadi perpuluhan saya, angka 75 itu kan angka yang bukan dari sebenarnya begitu. Jadi dia ambillah sedikit dari perpuluhan itu menjadi persembahan. Kira-kira begitu. Nggak boleh saudara. Apapun itu, biasakanlah untuk memberi. Dengan apa yang sudah Tuhan aturkan. Karena disitulah nanti iman kita berkarya untuk menjadi mujizat-mujizat yang lebih besar dari Tuhan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Winnie Revlin Pesik. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaannya, bolehkah persepuluhan diberi kepada yang miskin dan sangat memerlukan pertolongan karena melihat ada hamba Tuhan yang melukai pikiran dengan hidup yang mewah dan sebagainya. Wah. Kalau bagian terakhir itu yang buat alasannya, jelas itu tidak boleh. Tapi kalau mungkin karena itu bagian daripada hati ibu yang mau memberikan, memang pernah dikutip satu kali Nyonya White pernah melakukan itu. Tapi saya kira begini, karena kalau dibebaskan nanti begitu, apa yang terjadi? Bukan maksudnya maaf kehilangan pendeta-pendeta ini akan persediaan uang di gereja, enggak. Bukan itu. Yang saya takutkan tidak ada aturan nanti. Mungkin yang perlu kita dorong adalah bahwa gereja kita mungkin perlu mengalokasikan uang itu kepada miskin. Sesungguhnya sudah dialokasikan kepada ADRA, kepada ini, sudah dialokasikan. Tapi apapun itu, nanti kalau ini bisa dibuat efeknya kemana-mana. Jadi ini yang penting. Ketika sesuatu pekerjaan kita buat, hati-hati efeknya jauh ke depan. Saya suka begitu. Saya bukan tidak mau membuka pikiran terhadap hal yang seperti itu. Toh dari yang kita berikan, yang ada pada kita itu kita berikan, Tuhan akan memberkati juga. Karena Tuhan yang menyediakan itu dari kita untuk dia dan kemudian dari yang lain akan masuk lagi. Jadi jangan pernah ganggu dulu yang milik Tuhan. Karena katanya perpuluhan itu tidak boleh dikurang, tidak boleh diapa? Ditambahkan begitu ya. Sudah bacakan dalam perpuluhan, konsep perpuluhan kemarin, ada ayatnya itu. Tidak boleh. Sama seperti digambarkan kalau dihitung 10 oleh tongkat, yang ke-10 bagaimana? Diasingkan kepada Tuhan. Lalu koreng-korengan. Oh Tuhan, saya mau ganti dengan terbaik. Tuhan katakan tidak. Yang koreng-korengan pun sama aku. Kalau perpuluhan. Tapi kalau persembahan tidak boleh yang koreng-koreng. Oke? Begitu dulu saya jawab. Mudah-mudahan dapat mengerti. Ya, baik. Pendeta Ringo, kita waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kita jawab. Dari namanya EMC. Derby Rampen. Saya pernah melayani di pedalaman Papua di tengah keterbatasan mereka dalam uang tunai, tapi mereka tetap berusaha menyisihkan dari hasil kebun mereka untuk dibawa ke gereja sebagai persembahan. Pelajarannya adalah kita sebagai ciptaan yang termulia diberikan hikmat untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan pelajaran yang Tuhan berikan
anugerahkan kepada kita 1 minggu ini tambahannya. Oke. Apakah ada di bawah? Tidak ada. Jadi Tidak. kita duga begini. Apakah itu boleh? Itu aja. Jawabnya sampai hari ini boleh. Kalau memang itu yang dia bisa bawa. Dan kita uangkan itu bagi kita yang bisa menguangkannya. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa harus uang di zaman sekarang ini. Ada juga daerah-daerah yang terbelakang yang hanya memiliki dalam bentuk barang atau hasil tanaman, ya silakan. Yang penting kalau itu diberikan, gereja harus terima dengan baik dan gereja lah yang menguangkannya. Jangan dipaksa. Wah, capek kali kamu buat, jadi kami lagi yang jual. Nggak boleh begitu. Kita harus menghormati. Itu yang dia tahu itu. Tapi kalau pelan-pelan kita bisa tuntun, ya mangga. Kita pelan tuntunnya. Karena biar bagaimanapun barangkali dia pun harus belajar juga mengenai sistem ekonomi yang terbaru. Bukan tetap pada posisi seperti itu ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo-Ringo yang sudah membawakan pertanyaan. Oh, satu lagi nih. Ada yang Reynold Malingkas. Ini kepencet atau benar mau bertanya? Silahkan Reynold Malingkas. Bu Peggy, tolong diberikan kesempatan nanti yang terakhir kepada Opung Panjaitan. Ya, dia selalu begini-begini, tapi nggak bisa mencet barangkali. Ya. Baik, ini Reynold Malingkas. Baik. Raisen. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Om Reynold. Saya mau tanya, tadi barusan pendeta bilang bahwa perpuluhan itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Iya. Ayatnya di mana ya Pak Pendeta? Oke. Kalau lebih itu kalau kita dalam bentuk desimal, kita bulatkan ke atas gimana? Itu lebih kan? Katanya nggak boleh lebih ya? Iya, nggak boleh. Bagaimana itu? Tunggu sebentar ayatnya. Ayatnya kayak gitu. Bilangan berapa ya kemarin mengenai hitungan tongkat? Oh, bagaimana caranya saya? Oh iya, dari sini saya. Oke. Tidak boleh diganti, artinya itu tidak boleh ditukar. Jadi kalau tidak boleh ditukar berarti tidak boleh dikurangilah nilainya atau bertambah nilainya. Sebentar ya. Perpuluhan kita harus tepat ya. Iya, 100, harus tepat. 102.000 kita tidak boleh beri 105.000 gitu. Harus. Jadi itu makanya cara mengakalinya yang saya ajarkan kepada jemaat adalah kalau misalnya angkanya 105.510 rupiah. Itulah perpuluhan kita. Maka karena uang 10 rupiah tidak ada lagi di Indonesia, maka kita buatlah persembahan terpadu itu mengimbanginya dan tetap tertulis di bendahara ke bendahara tertulis angka itu. Yang lainnya melengkapi. Jadi itulah persembahan. Karena kan persembahan boleh lebih boleh kurang, tergantung kita toh. Tapi kita tidak belajar mengikuti sistem yang sudah Tuhan buat. Karena ini sistem, bukan berbicara mengenai masalah yang lain. Karena sistem itu kalau kita turuti akan menjadi pelatihan bagi kita. Dan itu mungkin nanti ayatnya saya berikan deh. Tapi mungkin sekarang saya nggak ingat lagi karena agak buru-buru kita harus mencarikan. Baik, jadi itu tidak boleh dan tidak boleh lebih. Itu makanya saya pun sampai hari ini mempraktekkan itu. Kalau itu misalnya angkanya sampai angka kecil, saya katakan kepada istri, bulatkan dengan menambahkan kepada komitmen persembahan terpadu kita itu angka. Membuat itu jadi lebih bulat di keseluruhan, tapi angkanya di laporan harus tetap di angka yang sebagaimana persepuluhan daripada jumlah gaji kita. Begitu. Ya. Saya pernah mendengar, Pak Pendeta, ya. Saya pernah mendengar ada cerita yang bilang seperti Colgate atau apa itu memberikan sampai 50% perpuluhannya, 20%, 90% perpuluhannya. Sakitlah itu. Bukan persepuluhannya yang 20%, Pak. Nanti ingat, boleh ditanya langsung kepada orang yang menceritakan. Persembahan terpadunya menjadi lebih besar. Jadi persepuluhan tidak akan diterima Tuhan kalau kita berikan 20%. Enggak. Percayalah kalian. Itu udah prinsip. Tapi kalau saudara berikan persembahan saudara 20-30%, itu sesuatu yang memang Tuhan serahkan ke kita. Mau di bawah 10% pun, asal hati kita tulus, silahkan, tidak ada masalah. Tapi perpuluhan tidak. Itu sudah merupakan sesuatu yang paten. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kalau Baik. tidak salah,
kalau tidak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu pendeta Kuntarok yang bilang boleh memberikan lebih dari 1/10 untuk perpuluhan. Wah, saya kurang tahu. Nanti kalau begitu saya koordinasi dengan beliau. Karena yang saya tahu itu tidak boleh. Ya, ada persepuluhan kedua bahkan. Kalau persepuluhan kedua itulah persembahan terpadu. Itu bukan persepuluhan ke. Makanya kenapa disebut persepuluhan kedua? Karena sama jumlahnya dengan persepuluhan. Itu makanya sebutan itu ada. Jadi nggak ada persepuluhan kedua. Yang adalah persembahan terencana atau benevolence offering, atau adalah pokok istilahnya itu dalam bahasa Inggris, menjadi sesuatu yang direncanakan dan sudah disiapkan. Itu maksudnya. Second tithe itu pendeta. Second tithe bilangnya. Oke, nanti kalau begitu Sistematis dan terencana, pendeta. sistematis dan terencana. Iya, terencana. benar sekali. Itu maksudnya, pendeta. Iya, benar. Itu dia. Terima kasih pendeta Yosef. Oke, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya tadi siapa Pak Pendeta yang mau bertanya? Opung Panjaitan. Opung saya klik buka ya. Oke. Tinggal klik Opung. Bisa, Pung? Klik di depan layar. Nah, kebetulan Opung ini barangkali menggunakan apa namanya itu? Opung bisa dengar? Saya sudah klik. Saya kurang tahu bagaimana. Mungkin minta cucu dulu untuk membuka, Pung. Udah bisa? Oke, pakai kacamata dulu. Oke, saya klik. Oke, agak susah ya. Silakan kalau tidak. Oke. Mungkin kita lain kali lah, Pung ya. Agak susah. Oh, udah. Bisa? Sudah. Silakan, Pung. Sudah. Pertama, mengenai apakah pendeta bebas menggunakan uang? Tidak. Sebab pengeluaran uang dari gereja, dari kas gereja, harus melalui komite majelis. Iya, saya sangat dukung sekali. Itu. Lalu kedua yang saya tegaskan, ada tadi yang bertanya apakah Tuhan mengharapkan balasan. Pendeta tadi katakan iya, sebab itu merupakan pengakuan kita kepada Tuhan. Iya. Kalau tidak ada itu berarti kita tidak mengaku kepada Tuhan. Iya. Itu yang tegas singkat. Lalu yang saya ingin tanya adalah bagaimana kalau dari persembahan yang kita berikan ke gereja, Ya. bukan perpuluhan, persembahan lebih kecil daripada yang kita gunakan untuk menolong orang di sekitar kita yang butuh. Bagaimana dari sudut falsafah rohaninya? Yang lebih kecil itu apa, Pung? Perpuluhan atau apa? Bukan perpuluhan. Apa itu? Persembahan. Oke. Jadi kan begini, Pung. Kalau Lebih kecil daripada yang kita gunakan untuk menolong orang yang butuh di sekitar kita. Iya. Jadi lebih besar kita gunakan menolong orang daripada persembahan di gereja. Bukan Iya. perpuluhan. Iya. Bukan. Kalau Bukan, perpuluhan, itu sudah disebutkan tadi, 1/10 itu harus. Iya. Baik, saya jawab, Pung ya. Iya. Baik. Jadi begini, kan di dalam mengatur 9/10 yang tinggal sama kita, kan Tuhan sudah serahkan totali kepada kita. Itu poin penting pertama. Totali. Jadi Tuhan sudah serahkan penuh kepada kita. Yang 1/10 itunya Tuhan katakan jangan diganggu gugat. Itu tanda aku pemilik. Oke. Berikut. Sekarang kalau kita memberikan kepada Tuhan lebih kecil dalam persembahan daripada yang kita sumbangkan kepada orang untuk menolong dan lain sebagainya, tidak ada masalah, Pung. Karena biar bagaimanapun tingkat kebutuhan di tempat itu barangkali berbeda dengan komitmen yang sudah kita buat. Karena persembahan tadi kan persembahan yang terencana. Kita sudah rencanakan itu sesuai dengan yang diminta oleh gereja.
Tapi kebetulan ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilakukan di sini. Itu kan kita yang atur. Asal tidak mencoba membuat itu dalam sebuah kesadaran negatif. Kalau untuk Tuhan masih banyak nanti yang diberikan dari yang lain, jadi berkumpullah ke situ. Tidak begitu cara memberikan. Harus komitmen pribadi saya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kalau itu kita katakan, saya sudah komit 10. Tapi tiba-tiba permintaan datang dari gereja A, katakan, bukan gereja situ. Mereka meminta untuk menambahkanlah pembangunan mereka, lalu butuh segini. Tergerak hatinya, dia berikan 10 juta. Sementara ke gereja yang diberikan hanya 1 juta. Persembahan terpadunya. Salah? Saya kira tidak salah. Tetapi ingat, motif yang benar adalah antara dia dengan Tuhan. Saya nggak bisa menjustifikasi motif itu. Di situ nanti kita yang diperhitungkan Tuhan. Makanya pikirkan keseimbangan. Pikirkan kebaikan. Kalau mungkin, kalau ini tadi kan Opung bisa jadi begini. Anytime sajanya itu. Atau accidentally-nya itu kan. Permintaan bisa sebesar itu. Tapi kalau continue seperti itu, what's the matter? Siapa yang lebih besar? Tuhan atau orang itu? Kan begitu ya. Jadi mungkin kita harus bisa pahami dari sudut yang lebih luas. Tapi kan begini, Ya, Pung. orang susah di sekitar kita itu kan untuk Tuhan juga itu. Yes, kalau untuk itu makanya saya bilang tadi, Pung, motifnya apa? Ya. Makanya saya bilang tidak selalu harus sama kepada Tuhan. Karena tadi komitmen kepada gereja sudah oke. Hanya saja kebutuhan di lapangan, sebagaimana dia adalah bagian daripada satu masyarakat, bagian dari satu keluarga, akan lebih besar bisa jadi. Daripada apa yang diberikan kepada gereja. Itu tidak perlu kita ragukan dan tidak perlu kita pertanyakan. Itu adalah baik. Yang saya bilang tadi kan, biarlah itu menjadi motif yang benar, bukan ogah-ogahan. Itu dia ya. Ya. Baik, kira-kira begitu, Opung. Terima kasih, Tuhan berkati. Bu Peggy bisa sedikit? Dengan Silakan, Bu siapa? Peggy, bagaimana? Sedikit aja. Ya, ini dengan siapa? Pak Jackson. Jackson Sagala. Oh, silakan Pak Jackson. Baik, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Kalau saya tidak salah dengar beberapa waktu yang lalu, Iya. ada yang bertanya dengan Pendeta Kuntara masalah jumlah perpuluhan. Iya. Dia bilang, mungkin saya salah dengar atau memang ini yang benar. Waktu itu saya dengar, tidak boleh kurang, lebih boleh. Tapi tadi Pendeta Joseph Pruingo bilang tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi saya mau ini yang mana ini? Karena dua-duanya ini ahli Taurat ini. Iya. Baik. Makasih. Baik. Saya tetap menghormati pola berpikir senior saya. Tapi mari kita lihat kepada prinsip Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu adil. Dia tidak akan memperlakukan hukum ke atas boleh, ke bawah tidak boleh. Nggak ada seperti itu bagi Tuhan. Itu makanya saya lupa ayat itu. Boleh ada yang bantu saya di antara buku Imamat. Bahwa tidak boleh diganti. Biar itu berbintik-bintik, Tuhan katakan masuk. Hitungan 10. Kalau nanti ketemu yang tambun, Tuhan ya janganlah saya ganti dan tidak boleh. Bahkan jika persepuluhan hendak ditebus, maksudnya kupakai dulu Tuhan baru kutebus, tambahkan 1/5. Kenapa? Karena nggak boleh main-main ke situ. Nah, maafkan saya nggak suka menggunakan perhitungan saya, pertimbangan dan perasaan saya. Itu tertulis, itu yang akan saya selalu katakan. Jadi ukurannya tetap. Coba, kalau misalnya kita izinkan ke atas boleh, apakah Tuhan akan senang? Apakah Tuhan adil? Oh, enggak adil dong. 1/10, sudah lebih dari 1/10 itu. Berarti enggak benar 1/10. Kalau kurang 1/10 boleh. Kalau kurang 1/10 enggak boleh. Kalau lebih boleh. Itu manusia sudah kita tempatkan menjadi sama seperti Tuhan. Artinya pertimbangan Tuhan itu kita anggap menjadi pertimbangan manusia. Tidak. Ikuti saja sesuai dengan aturannya. Itu yang benar. Saya tetap hormati pimpinan saya mengatakan begitu, yang senior saya. Tetapi saya tidak menemukan itu menjadi sebuah acuan. Ya, acuannya adalah tetap 1/10. Itu makanya saya dan istri selalu katakan, kalau misalnya sampai ada angka kecil Rp5, tambahkan, genapkan di persembahan kita nanti. Jadi angkanya tetap kau tulis ke bendahara, angka yang seperti apa adanya, tetapi persembahan kita akan menjadi lebih sedikit dari yang komitmen kita. Begitu yang saya selalu gunakan.
Ya, jangan kita saling mempersalahkan dulu. Pertimbangan orang selalu ada, tapi belum tentu pertimbangan menjadi standar Allah. Standar Allah adalah 1/10. Oke? Mau angka real 0,00 sekian 1/10-nya, itu tetap ada dalam hitungan manajemen dan keuangan. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Terima kasih. Ini yang Terima kasih Bu Peggy. terima kasih Pak Jackson. Terima kasih. Ini yang terakhir ini Rogers. Ya. Silakan. Thank you, Pendeta. Saya baru dapat konsepnya juga ya. Pemberi itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya. Tapi saya pengen dapat itu ayatnya, Pendeta. Mungkin bisa dikirim ke Kak Peggy, terus di-share di PGSSI. Telegram. Ya, supaya Oke, kita siap, juga ada siap. pegangan untuk kita punya konsep itu. Nah, pertanyaan saya, Pendeta, ini. Persembahan terpadu, Pendeta. Iya. Nah, persembahan terpadu, setahu saya dulu itu persembahan terpadu itu pembagiannya itu adalah kalau sekarang kan 50-50 ya. Yes. 50%-nya itu taruh di daerah, Nah, atau yes. daerah. 50%-nya Dan itu di gereja. Pertanyaan saya, kenapa di conference Amerika persembahan terpadu itu tidak ada? Dan pertanyaan saya begini, Pendeta. Bolehkah persembahan terpadu itu saya berikan itu ke kas jemaat? Karena konteksnya ini saya lihat jemaat ini membutuhkan pembangunan gereja. Jadi saya lihat bahwa conference aja nggak memberikan bantuan untuk pembangunan gereja. Maka saya persembahan terpadu itu saya tulis di amplopnya itu adalah kas jemaat. Berarti hanya persembahan perpuluhan sama kas jemaat. Apakah boleh seperti itu, Pendeta? Karena begini, Pendeta. Saya lihat sekarang ini di jemaat kita di Asia ini, persembahan terpadu itu kebanyakan dipakai oleh operasional dari conference Jaringan tersendiri. saya hilang. Aduh. Mudah-mudahan. Kedengaran, Pendeta? Oke, baik. Ya. Tidak kedengaran. Jadi Baik, terima kasih. pertanyaan saya gini, Pendeta. Ya. Kalau kadang-kadang kita lihat persembahan terpadu itu dipakai oleh conference dengan acara yang begitu wah dan buatnya di hotel mewah, harus pergi nginap di Bali lah dan lain-lain. Apakah kecurigaan seorang anggota jemaat itu ngapain kita kasih persembahan terpadu tapi dipakai untuk kesenangan-kesenangan begitu? Ya. Sedangkan di jemaat membutuhkan untuk biaya pembangunan gereja atau biaya KKR. Makanya saya sendiri kadang-kadang Pendeta, ya udah saya kasih aja persembahan terpadu itu untuk kas jemaat. Bagaimana konsep itu, Pendeta? Terima kasih, Pendeta. Kak Peggy, thank you. Oke, baik. Jadi ini kalau dalam hal persembahan ini pasti kita bisa berbala-bala banyak. Saya jujur akui. Dan kemudian persembahan itu aturan 50 dan 50 di gereja, 50 di conference itu adalah aturan organisasi. Ya. Lalu kemudian makanya berbagai organisasi bisa berbeda-beda. Contoh di Amerika mereka karena surplus dari perpuluhan, mereka tidak minta lagi persembahan itu dikirim ke conference mereka. Mereka bebaskan dan akhirnya makmur juga gereja. Kan begitu ya. Tapi kan sistemnya tidak boleh tidak harus ada persembahan. Ya kan? Mau tidak dipakai oleh conference karena mereka sudah cukup menggunakan uang persepuluhan ini, ya itu sah-sah saja. Nah, itu yang pertama. Kedua, ketika misalnya kita lihat di sana dan di sini ada penyalahgunaan, saya jujur harus katakan poin-poin ini. Sebenarnya disitulah boleh pimpinan itu menerima masukan. Karena kami pun sebagai pendeta adalah manusia dan ada kecenderungan. Ingat anak-anaknya si Samuel. Anak-anak Samuel berbeda dengan dia. Jadi tanpa filter dari penjaga-penjaga ini kan sekarang di keimamatan baru kisah 20 ayat 30 kan? Kisah 20 ayat 28 kan? Siapa yang menjadi penjaga kawanan domba Allah? Bukan lagi hanya pendeta, saudara. Tapi penilik jemaat itu juga penjaga kawanan domba Allah.
Jadi mereka harus duduk bersama dengan yang disebut berkompeten itu. Itu yang saya masukkan, Pak, ya. Karena kalau kita bahas di sini nanti ranahnya macam-macam, Pak. Saya bukan tidak mau berbuka-buka. Saya senang berbuka-buka, tapi takutku hati yang tidak begitu kuat nanti lama-lama. Ini Pendeta Ringo udah cenderung ke sini nih, seperti tebar pesona ini. Nanti gitu kan, tak enak begitu. Jadi yang saya mau adalah duduk bersama lah. Dikelola bersama, dijalankan bersama, diawasi, ada tim pengawas, ada tim ini, semua itu baik. Tapi kalau belum terlaksana, mudah-mudahan di surga akan terlaksana dengan baik barangkali. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Ringo, dan bagi partisipan yang ingin ayatnya ini Pendeta Ringo sudah bilang benar. Sudah dapat ya, sudah. Tulis oleh Erik Sinurat. Terima kasih Pak Erik. 27 ayat 30 sampai 34. Dan nanti kita sambung lagi sahabat depan untuk berbagai pertanyaan mengenai persembahan dan persepuluhan ini ya. Kita akan tutup pertemuan ini dan dengan doa. Tadi Roger sudah buka kamera, jadi tolong Roger untuk bisa doa tutup. Silakan Roger. Mana Roger? Belum keluar kan? Ya. Iya. Bisa lihat. Oke. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami naikkan pujian, ucapan syukur, balas terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau telah memakai Pendeta Joseph untuk kami belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dapat ini Tuhan, kami bisa meteraikan dalam hati kami, dan kami bisa bawa di dalam kelas sekolah sahabat nanti besok pagi Tuhan. Dan biarlah ini bisa jadi terang untuk sesama kami, dan semakin banyak berkat yang tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat yang kami dapat ini Tuhan, kami bisa kembalikan ke kebenaran-Mu Tuhan, dan kami bisa membantu banyak jiwa yang semakin rindu datang kepadamu Tuhan. Berkati kami semua yang telah hadir dalam diskusi ini Tuhan. Berkati juga Kak Peggy beserta dengan tim yang telah menyediakan fasilitas untuk kami belajar bersama. Berkat dari surga akan melimpah pada kami semua pada sahabat yang indah ini Tuhan. Pada saat kami beristirahat Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, dan pada saat pagi hari kami bangun dengan sukacita, dan kami ke gereja dengan penuh sukacita, dan berkat mengalir dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Materi saya kirimkan lewat Ibu Peggy ya. Jadi Ibu Peggy yang akan bagikan. Ya, pendeta juga bisa tulis langsung di WhatsApp grup dari PGSSI. Ya. Saya kan belum masuk di situ, Bu. Oh ya. Ya, saya kan sudah keluar dulu. Jadi belum masuk sama sekali. Ya, saya sudah bagikan ke Ibu lah, supaya Ibu yang bagikan ke semua. Oke, boleh. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf karena tadi terlambat mulai, karena ternyata Pendeta Kuntaraf ada di tengah lautan dan dia tidak ada signal sehingga Zoom tidak bisa dibuka. Dan terima kasih untuk Pendeta Ringo yang sudah mengganti. Amin. Ya. Kepada kita semua luar biasa ya, malam ini kita punya diskusi. Kita jumpa lagi minggu depan dengan Zoom ID yang biasa PGSSI dan jam yang sama ya, jam yang sama. Oke, semuanya boleh unmute untuk saling mengucapkan. Thank you Pendeta. Sama-sama. Sahabat semua. Terima kasih. Sahabat Kak Derby. Joseph Ringo. Yang lain ya, Ibu yang berbahagia. Thank you, happy Sabbath. 5, 4, 3, sampai jumpa.